Ada Gio mengatakan, presentasi itu membosankan bila dibuka secara formalitas saja. Maka dari itu, jalan-jalan ke Pulau Sumatera, singgahlah Tuhan di Bukit Tinggi. Assalamualaikum untuk semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nita Amalia Putri, NIM 71014211190 dari Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran. Di sini, saya akan menjelaskan secara singkat saja karena yang panjang hanyalah janji manis si para penjilat di kursi dewan. Bercanda ya teman-teman. Penjelasan mengenai seminar proposal bab 2 yang dimana pokok pembahasannya sendiri itu ada apa aja sih? Yang pertama, ada kajian teori dasar. Yang kedua, kajian variabel penelitian. Yang ketiga, kajian penelitian terdahulu. Yang keempat, kerangka pemikiran teoritik. Yang kelima, kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis penelitian. Oke teman-teman, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai kajian teori dasar. Nah, kajian teori dasar ini atau yang bisa kita sebut sebagai grand theory lebih dimaksudkan untuk apa sih? Untuk memberikan rujukan adanya keterikatan atau hubungan kausalitas di antara variabel-variabel penelitian. Selain itu, kajian teori dasar atau grand theory ini juga dimaksudkan untuk mendasari lahirnya hipotesis penelitian. Nah, Nita tadi kan menyebutkan bahwa kajian teori dasar ini itu memberikan rujukan ya teman-teman. Nah, pemilihan teori rujukan ini haruslah benar-benar tepat. Artinya apa? Bahwa secara fungsional teori tersebut itu harus benar-benar dapat menjadi landasan untuk menunjukkan adanya keterkaitan di antara konsep, konstruks, atau variabel penelitian. Kekeliruan dalam menentukan teori rujukan itu akan berakibat model penelitian tidak cukup kuat sehingga pada akhirnya tidak cukup kuat pula untuk menjadi rujukan bagi lahirnya hipotesis penelitian. Untuk next, kita akan membahas mengenai apa tadi ya teman-teman? Membahas mengenai kajian variabel penelitian. Variabel penelitian itu merupakan objek atau realita yang menjadi fokus atau pusat perhatian peneliti. Oleh karena itu, sebelum penelitian itu dilakukan atau dilaksanakan, variabel penelitian itu perlu dibahas secara mendalam, baik menyangkut definisi, karakteristik, problematik, indikator, maupun cara pengukurannya sendiri. Nah, dalam penyajian variabel penelitian, Nita menyimpulkan ada dua hal penting terhadap apa yang Nita baca nih teman-teman. Di antaranya, tahap awal, variabel penelitian perlu didefinisikan secara jelas menyangkut hakikat, karakteristik, dan ruang lingkup variabel penelitian yang bersangkutan atau yang sedang kamu jalani, ya teman-teman. Yang kedua, kajian variabel penelitian selanjutnya menyangkut berbagai apa sih? Ada proksi, ada dimensi, atau indikator variabel penelitian, teman-teman. Proksi? Baru dengar ya, apa sih itu proksi? Proksi itu ternyata nama lain dari cara pengukuran. Contoh sederhananya seperti ini. Dalam manajemen pendidikan, pengukuran variabel penelitian hasil belajar siswa itu apa aja sih? Gitu ya. Misalnya, lazim diproksikan atau lazim cara pengukurannya itu melalui apa? Nilai raport, nilai ujian nasional atau UN, atau melalui nilai post-test dalam suatu pengukuran secara langsung hasil belajar siswa. Formula mana yang akan dipilih dalam pengukuran variabel penelitian juga harus didukung dengan pemikiran atau reasoning dan pertimbangan atau judgment yang kuat. Kemudian kita akan membahas mengenai adanya kajian penelitian terdahulu pada bab 2 seminar proposal. Kajian penelitian terdahulu secara umum itu bertujuan agar hasil-hasil penelitian terdahulu bisa menjadi referensi pada penelitian yang sedang dilaksanakan.
Selain itu, kajian terhadap penelitian terdahulu juga dimaksudkan agar penelitian dan dapat melengkapi penelitian-penelitian sejenis. Adapun beberapa aspek penting yang perlu diungkapkan dalam subbab ini. Misalnya nih teman-teman, di situ sudah tertulis nama peneliti, ada tahun penelitian, lokasi penelitian, ada variabel, populasi, sampel, dan responden penelitian, serta hasil atau temuan-temuan penting penelitian. Hasil penelitian sejenis yang dilakukan oleh peneliti lain pada waktu dan tempat yang berbeda perlu pula nih untuk kita ungkapkan teman-teman. Agar apa sih? Agar didapatkan gambaran menyeluruh terkait dengan hasil riset-riset sejenis yang telah ada sebelumnya. Kajian terhadap penelitian terdahulu itu dapat diurutkan sesuai dengan urutan waktu tahun publikasi di jurnal publik ilmiahnya. Kajian terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu selanjutnya akan dimanfaatkan oleh peneliti pada saat ia menyusun kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis penelitian, yakni pada saat kajian subbab berikutnya. Next, kita akan membahas mengenai kerangka teoritik, teman-teman. Kerangka teoritik itu merupakan jalinan pemikiran rasional yang menjelaskan adanya keterkaitan atau hubungan kausalitas sebab akibat di antara dua konsep atau lebih berdasarkan teori-teori yang relevan. Dalam hal ini, teori yang dimaksud itu apa sih? Teori-teori yang telah dipilih dan dibahas oleh peneliti sebagaimana telah disajikan pada subbab kajian teori yang ada di awal atau ada di muka. Kerangka teoritik itu dibangun secara deduktif, yang dimana artinya penjelasan teori itu dinyatakan secara umum menuju pandangan dan pemikiran yang lebih khusus berkaitan dengan keterkaitan antar konsep yang menjadi fokus penelitian teman-teman. Nah, ada hal yang perlu teman-teman teramat perhatikan. Di sini Nita sudah memberikan attention button bahwa salah satu ukuran bobot dan kualitas penelitian akademik itu adalah sejauh mana sih bangunan kerangka teoritik dapat dideskripsikan secara komprehensif, secara sistematis dan logis hingga dapat menjadi gayutan atau pegangan nih bagi lahirnya proposisi dari penelitian. Terakhir teman-teman, kita membahas terkait dengan kerangka berpikir dan juga hipotesis penelitian. Nah, di sini kerangka berpikir itu apa sih? Kerangka berpikir merupakan suatu proses pemikiran secara deduktif berdasarkan kajian teori yang relevan dan hasil riset yang telah ada sebelumnya untuk dapat diturunkan menjadi suatu hipotesis penelitian. Sedangkan hipotesis penelitian itu merupakan jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dalam rumusan masalah penelitian. Jadi singkatnya begini teman-teman, sampai ke hipotesis ini singkatnya seperti ini. Hipotesis penelitian itu diturunkan dari kerangka berpikir yang logis berdasarkan kajian teori yang relevan, kajian riset terdahulu yang pernah ada, dan pertimbangan atau judgement dari peneliti yang mendalam. Kira-kira dari kerangka berpikir itu akan dapat diilustrasikan seperti apa sih atau sebagai apa sih teman-teman? Bisa kita ilustrasikan sebagai sebuah model penelitian hipotetik atau model penelitian empiris. Di sini sudah Nita berikan rumusnya teman-teman. Ada plus, 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 jadinya plus. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Satu, kerangka berpikir yang mengarah pada hubungan kausalitas secara positif di antara variabel-variabel penelitian akan melahirkan hipotesis penelitian yang berarah positif. Yang kedua, kajian kerangka berpikir yang mengarah pada hubungan kausalitas secara negatif di antara variabel-variabel penelitian akan melahirkan hipotesis penelitian yang juga berarah negatif.
Yang ketiga, pada kajian kerangka berpikir yang tidak mengarah pada hubungan kausalitas secara positif atau negatif dan hanya ada pengaruh di situ di antara variabel-variabel penelitiannya, maka juga akan melahirkan hipotesis penelitian yang tidak memiliki arah, bisa positif nantinya dan juga bisa negatif. Di sini, Nita nih juga mencantumkan ilmu tambahan teman-teman. Ternyata ada satu hal penting yang perlu diperhatikan, utamanya nih bagi para peneliti pemula atau mahasiswa S1 seperti kita, bahwa makna hipotesis penelitian itu berbeda ya teman-teman dengan hipotesis statistik. Dalam hipotesis penelitian hanya dikenal yang namanya hipotesis kerja saja, yakni hipotesis yang memiliki arah hubungan atau pengaruh baik positif, negatif, atau netral yang seperti Nita jelaskan tadi. Sedangkan dalam hipotesis statistik dikenal ada dua jenis hipotesis teman-teman, yakni hipotesis kerja atau biasa kita sebut sebagai HA dan juga hipotesis nol atau kita biasa sebut sebagai HO. Hipotesis penelitian biasanya disajikan pada bab 2 proposal penelitian. Tapi hipotesis statistik itu umumnya disajikan pada bab 3 di sebuah proposal penelitian. Nah, apakah dari teman-teman ini sudah paham mengenai hal-hal apa sih yang kita sajikan di pagi hari ini? Kalau sudah paham, boleh dong tinggalkan utasan kesimpulan di kolom komentar. Apa sih yang bisa teman-teman pahami dari materi yang sudah saya jelaskan tadi? Akhir kata dari saya, umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya undur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.